Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lil iman wa waffaqana li taati wa ja'alana min ummati khairil amma Muhammad alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu alla syarikala wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alaihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, khutbah yang saya akan angkat temanya itu tentang keutamaan menjaga lisan. Lisan adalah bagian dari tubuh manusia yang kecil bentuknya, namun besar pengaruhnya. Ia bisa menjadi sumber kebaikan atau bisa pula menjadi sebab kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata yang diridhai Allah, yang ia tidak mengira akan mendapatkan kebaikan, maka Allah mencatat untuknya keridhaan sehingga hari kiamat. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata yang dimurkai Allah, yang ia tidak mengira akan membahayakannya, maka Allah mencatat untuk kemungkaran sampai hari kiamat. Hadis Bukhari. Lihatlah betapa beratnya dampak dari lisan yang tidak dijaga. Satu ucapan bisa mencelakakan kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Kaf ayat 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi waqifun atid. Tiada suatu kata pun yang diucapkan melainkan ada di dekat malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jamaah yang dirahmati Allah, lisan bisa mengantarkan kita ke surga jika digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, berkata jujur, menasihati dalam kebaikan, dan menyebarkan salam. Namun jika digunakan untuk berkata bohong, memfitnah, menggunjing, mengadu domba, atau menyakiti orang lain, maka itu akan membawa kita kepada dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin untuk apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin untuknya surga. Hadis Bukhari.
riwayat Bukhari. Betapa besar kedudukan orang yang bisa menjaga lisan. Maka mari kita semua musyahabah diri. Apakah selama ini kita sudah menjaga lisan kita? Kadang kita juga menganggap sepele ucapan, padahal bisa menyakiti saudara kita. Bisa jadi kata-kata yang kita lontarkan menimbulkan permasalahan, juga kebencian atau fitnah yang menyebar luas. Di zaman media sosial seperti sekarang, menjaga lisan juga berarti menjaga jari-jari kita dari menulis atau menyebar berita-berita yang tidak jelas sumbernya, komentar yang menyakiti, dan informasi yang belum pasti. Semua itu termasuk bagian dari lisan yang harus kita jaga. Jamaah-jamaah yang berbahagia, mari kita biasakan berkata yang benar, atau jika tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga pada kesempatan khutbah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam menjaga pembicaraan, dalam menjaga berbicara, lebih banyak berzikir dan meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Karena sesungguhnya kita tidak tahu perkataan mana yang tidak disukai sama orang, maka sebaik-baiknya kita gunakan lisan kita dalam hal kebaikan. Jangan sampai menggunakan lisan kita untuk hal kejelekan, karena itu bisa menimbulkan malah bahaya untuk diri kita sendiri. Mungkin pada kesempatan khutbah kali ini, saya sudah menjelaskan tentang baiknya menjaga lisan kita. Mungkin saya sudah akhiri untuk khutbah pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.